Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Manusia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi saya mengangkat sebuah berita ya yang bersumber dari istri Pahim Mawardi yang katanya si Pahim melakukan pencabulan, perselingkuhan dan sebagainya, dan sudah dilaporkan dan sudah banyak media yang mengangkat. Dan sekarang muncul klarifikasi Pahim Mawardi dan dia akan melawan. Kita coba cek ya apa klarifikasinya, karena Pahim sangat yakin bahwa itu adalah fitnah untuk menghancurkan pondok pesantrennya. Yang fitnah itu bersumber dari mantan istrinya justru. Kok bisa ya? Oke, kita cek nih ya. Klarifikasi Pahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Media Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pribadi dan hari ini pertama kali seumur hidup, pertama kali selama saya bikin video, jadi mengatasnamakan pribadi dan akan berbicara pribadi. Dan ini pertimbangannya adalah bagaimana saya harus menjaga nama baik yang sudah dicemarkan, kemudian nama baik banyak orang, terutama nama baik dakwah, nama baik pesantren, kemudian nama baik agama. Yang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa berita yang sudah mulai diangkat oleh mohon maaf keluarga saya sendiri yang memang sejak awal dari bertahun-tahun kita menutup, kita tidak bicara, kita bagaimanapun menjaga karena ini persoalan internal dan keluarga. Namun hari ini terpaksa kita buka, kita beberkan semuanya untuk menghilangkan syak, kemudian menghilangkan prasangka-prasangka yang sifatnya negatif dan merugikan terhadap dakwah dan Islam. Saya akan berbicara, bukan berarti saya harus menghibah, bukan harus menjelekkan, ya tanda kutip, ibunya anak-anak saya sendiri. Tapi ada yang jauh lebih besar yang harus saya jaga, yaitu nama baik Islam, nama baik kiai, nama baik warga Jawa Timur, nama baik Jember, nama baik Mangaran. Kemarin saya sudah minta izin kepada Bapak Kepala Desa, Pak, mohon maaf hari ini kita sudah diberi ujian oleh Allah dari Desa Mangaran, pesantren yang ada di sini Al-Jalil 2 dari Desa Mangaran. Jadi terpaksa ini harus ramai, Pak, tapi kita dengan cara kita dengan maksimal mungkin menjaga kondusivitas. Baik, supaya tidak terlalu jauh, saya sebelumnya ingin menyampaikan salam kepada Bapak Kapolres Jember. Tolong Bapak, ini sudah diangkat oleh pihak musuh, saya katakan pihak musuh yang ingin menghancurkan pesantren, menghancurkan dakwah. Perhatikan apapun yang dibawa oleh pihak musuh saya itu untuk menghancurkan Islam berupa bukti-buktinya yang konkret, kemudian berita-beritanya, kemudian semuanya di Polres Jember. Saya sebut ada Mas Alek, mohon perhatikan Mas Alek. Tadi malam saya memergoki pihak musuh sedang mencari penguat untuk menjatuhkan pesantren. Jadi bahasanya seperti ini. Sampai ada terdengar oleh saya diminta materai, tanda tangan di atas materai untuk mengakui bahwa santri ini pernah ditiduri atau dicabuli atau apapun namanya oleh saya sendiri. Dan ironisnya ini adalah keluarga habaib saudaraku. Astagfirullah, keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditekan seperti itu dari pagi terus bergantian dijaga rumahnya. Saya sampaikan kepada Bu Nyai,
Bu Nyai, ibunya umiknya Habib ini. Bu Nyai, sudah, ini adalah persoalan yang tidak penting. Panjenengan bisa usir pelan-pelan kalau panjenengan tidak berkenan, atau panjenengan bisa usir secara kasar. Karena bagaimanapun, karena bahasanya katanya dipanggil Polres, kemudian untuk diminta keterangan, diajak untuk melaporkan saya. Jadi lucu sebenarnya. Jadi isu ini diangkat, katanya Masya Allah, sebelumnya saya kasih ultimatum, kemudian saya kasih somasi melalui video ini kepada media kuasarakyat.com oleh pengacara saya. Ini sudah dipersiapkan, akan Anda kalau tidak segera mencabut. Ini adalah testimoni asli dari aku sendiri. Dengerin ya, pas itu aku Iklan lagi dulu ya. kepepet banget butuh uang. Apa yang sudah Anda sebarkan di media, Anda pun juga akan terseret karena sudah mencemarkan nama baik agama, nama baik pesantren, nama baik nama kiai, bukan saya pribadi. Kalau nama saya pribadi mau dihancurkan sekalipun, mau busuk sekalipun, tidak masalah. Tapi ini mengangkat namanya kiai di Jember. Masya Allah. Jadi perhatikan, kuasarakyat.com media. Anda kalau tidak mencabut itu semuanya, karena berita-berita yang Anda muat, itu semuanya hampir semuanya. Artinya kalau misalkan semuanya mungkin tidak. Artinya seperti misalkan ditemukan chat perselingkuhan, kemudian pernikahan, mengakui pernikahan 1 minggu dari mana. Anda perhatikan, Anda datang ke sini, Anda minta kepada saya mana yang benar, mana yang salah. Oke. Panjang ya. Ini durasinya 28 menit lebih. Baru 1 jam yang lalu dari channel Benteng Akidah mengupload. Intinya pertengkaran antara Fahim dengan mantan istrinya. Tapi nggak tahu kita siapa sebetulnya di sini yang salah. Tapi dalam konteks kekeluargaan, saya kira tetap Fahim di sini harus meraba diri. Dia gagal mendidik istrinya. Tapi urusan kemudian ini benar atau tidak, terjadi pencabulan atau tidak, ini Fahim akan melawan karena dia meyakini bahwa itu adalah fitnah. Fitnah besar kepada dirinya, kepada pondok pesantren, kepada agama katanya. Tapi ya wis lah, kita masih belum bisa menyimpulkan siapa yang sebetulnya di sini yang benar, karena belum ada putusan pengadilan. Maka kita akan tunggu berita perkembangan selanjutnya. Pada poin intinya ini adalah persoalan internal, pertengkaran pribadi katanya. Karena istrinya ingin menguasai di pondok pesantren, sementara Fahim tidak memberikan kuasanya itu. Dan akhirnya dia mengancam-ancam dan sebagainya, sehingga mantan istrinya itu sesumbar akan menghancurkan pondok pesantren dan sebagainya. Dan akhirnya terjadilah seperti ini. Ini kalau saya amati nggak jauh beda mungkin kalau benar apa yang diucapkan oleh Fahim itu. Seperti kasus Sidikiyah. Ya, nggak jauh beda seperti kasus Sidikiyah. Mas Beki itu. Gak tahu sampai sekarang bagaimana tuh kelanjutan kasusnya. Persoalan internal juga. Yang melaporkan, yang bertengkar juga urusan pribadi juga. Urusan personal, urusan internal keluarga juga sama. Cuma ini lebih seksi karena mantan istrinya sendiri yang melaporkan, ya. Dan kalau sudah melaporkan berarti sudah ada bukti, tetapi Fahim mengklaim bahwa buktinya masih mereka cari dan kalaupun dicari nggak bakalan didapatkan karena tidak pernah melakukan itu. Tapi satu kali lagi, kita akan nunggu ke depannya akan seperti apa dan kita akan tunggu putusan pengadilan. Siapa yang sebetulnya benar di sini? Ya, kita harus mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh Fahim adalah benar, kita ucapkan benar.
Kalau yang diucapkan oleh mantan istrinya benar, kita juga harus ucapkan benar. Kita berusaha untuk objektif di dalam urusan seperti ini. Karena memang kalau itu benar, itu benar-benar mencoreng nama baik pesantren. Serius tuh. Sudahlah, cukup rusak nama baik yang kayak gitu oleh si Heri Wirawan yang dari Bandung tuh. Yang bener-bener santrinya udah sampai hamil kan. Ya meskipun itu bukan pesantren, tapi tetap orang memandang bahwa itu adalah pesantren. Tempat orang tua menitipkan anak gitu loh. Dan anak itu belajar ilmu agama. Cukup rusak oleh Heri Wirawan. Nah jangan sampai ada oknum-oknum kiai atau ustadz yang lain yang memanfaatkan pondok pesantren untuk melakukan kekacauan. Dan saya berharap bahwa ini adalah benar-benar fitnah. Saya satu kali lagi berharap karena benar-benar akan mencoreng nama baik pesantren. Gak boleh, gak bisa kita biarkan. Ya, mudah-mudahan satu kali lagi ini fitnah. Tapi kalau ini bukan fitnah, artinya yang diucapkan, yang dilakukan oleh istrinya menuntut kebenaran, maka saya minta kepada Kemenag untuk mencabut izin pondok pesantren itu. Kalau itu benar. Tapi kalau fitnah, mudah-mudahan Allah membukakan kebenarannya. Siapa yang sebetulnya di sini benar? Mudah-mudahan saya berharap itu tidak benar informasinya. Benar-benar istrinya ya memfitnah Fahim pondok pesantrennya, ingin menghancurkan pondok pesantren. Dan orang yang ingin menghancurkan pondok pesantren, kita harus lawan. Saya pribadi akan melawannya karena nggak bisa, nggak boleh dibiarkan. Kesimpulannya kita tunggu hasil akhirnya di pengadilan. Ya, saya akan terus update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.